تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis berkenaan dengan salat. Kata beliau, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Sedangkan di dalam surat Al-Fatihah kita jumpai dari 7 ayat yang Allah wahyukan, hanya ada 1 ayat yang isinya doa hamba kepada Rabbnya. Ayat itu adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang-orang kafir yang tidak faham ajaran kita sering menjadikan ayat ini sebagai bahan olok-olok. Mereka katakan, lihat itu umat Islam yang katanya ngakunya dalam kebenaran, dalam keselamatan dunia akhirat, sedangkan mereka dalam sholatnya saja masih minta petunjuk. Padahal bagi kita orang beriman, justru pengetahuan kita tentang hakikat petunjuk itulah yang menyebabkan kita tatkala membaca doa ini penuh dengan kesungguhan. Karena apa? Karena kita sadar petunjuk itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau Allah berkehendak, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri petunjuk siapa yang Dia kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Karenanya sekalipun kita sudah dapat petunjuk, kita tidak bosan-bosannya minta kepada Allah agar terus diberi petunjuk. Kemudian di ayat berikutnya Allah ajarkan kita petunjuk itu menuju mana? Menuju siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Mereka adalah yang dijelaskan Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran, surat An-Nisa 68-69. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian salihin. Mereka inilah sebaik-baiknya teman fid dunya wal akhirah. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita orang beriman ini ketika memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, kita bahkan sampai diajarkan oleh Allah. Yang mana petunjuk itu? Petunjuk itu adalah tempat berkumpulnya 4 golongan manusia ini. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar, yang tidak pernah berdusta. Para syuhada, orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya di jalan Allah Ta'ala fi sabilillah, al-qital, berperang lawan musuh-musuh Allah sampai menemukan mati syahid. Dan juga as-salihin, orang-orang yang berlomba melakukan kebaikan-kebaikan. Namun kita tidak saja meminta kepada Allah jalan yang mana yang kita inginkan, tapi Allah ajarkan kepada kita, kalau minta petunjuk kepada siratal mustaqim, pastikan jangan sampai keluar dari jalan itu. Karenanya ujung terakhir dari surat Al-Fatihah menegaskan kepada kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan mereka yang kau murkai, dan jangan pula mereka yang kau sesatkan. Nah, di sini kemudian kita coba tanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang dimaksud ini, yang dimurkai Allah dan yang disesatkan? Suatu ketika seorang sahabat mantan Nasrani namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an memeluk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim wa man humud dallun? Siapa itu yang dimaksudkan dengan yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah dan mereka yang tersesat? Kata Nabi, al-maghdubi alaihim humul yahud wa dallin humun nasara. Mereka yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi, sedangkan mereka yang tersesat adalah kaum Nasrani. Jadi saudaraku rahimahullah, setiap kita sholat, kita bukan saja minta dipertemukan dengan orang-orang kelas para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin di luar sholat kita, tapi kita ingin memastikan di luar sholat jangan sekali-kali kita terpengaruh oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Tapi coba lihat betapa dahsyatnya ujian yang Allah sedang berikan kepada kita umat Islam di era penuh fitnah sekarang ini. Apa ujian kita sekarang? Ujian kita terbesar sekarang ini adalah harus menerima takdir Allah Ta'ala, di mana umat Islam tidak memegang posisi kepemimpinan dunia, sementara Allah serahkan kepemimpinan dunia hari ini kepada siapa? Kepada Barat, Eropa, Amerika. Dan siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita faham ayat ini dan kita faham situasi dunia sekarang ini, seharusnya kita menjadi kaum muslimin yang paling pertama menyatakan la, tidak kepada apapun yang ditawarkan oleh pemimpin dunia hari ini, untuk kemudian kita bertanya kepada Allah dan Rasulnya sebelum kita bertanya kepada mereka. Walaupun kita bertanya, mendengar dari mereka, kita cek sesuai tidak dengan ayat dan hadis. Karena tadi salah satu syarat mereka yang mendapat nikmat menempuh jalan yang lurus, kata Allah, wa may yuti'illaha war rasulah, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi karenanya saudaraku rahimakumullah, hari ini kesulitan kita, Allah Ta'ala berikan mereka kepemimpinan, Allah bukakan pintu-pintu dunia bagi mereka, sains, teknologi, mereka yang menguasai, sehingga seolah-olah semua pembicaraan apapun dunia ini, mereka yang berhak untuk menyatakan benar salahnya. Sehingga kita rela sebagai umat yang sebenarnya sudah punya prinsip hidup, tunduk pula kepada mereka. Dan bukan dalam urusan yang gak ada urusannya dengan mereka, bahkan urusannya dengan kita. Ini yang kita prihatinkan. Kok bisa-bisanya umat Islam seperti kehilangan identitas, kehilangan arah dan tujuan, padahal semestinya kita menjadi umat yang mengarahkan umat manusia lainnya. Tapi memang ini ujian. Kita sedang kalah, saudaraku. Ketika kita sedang kalah, kita harus sadar yang kita boleh berbuat apapun. Tapi karena mereka boleh berbuat apapun, itu bukan alasan kita lalu sepenuhnya tunduk kepada mereka. Ingat, urusan kita, teken kontrak kita hidup di dunia ini bukan dengan mereka, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan dengan mereka kita teken kontraknya, kita teken kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sadarilah, apapun yang kita kerjakan, kita harus selalu bertanya, saya kerjakan ini karena siapa? Karena Allah kah? Karena Rasul kah? Atau karena tekanan dari dunia yang sedang dipimpin oleh kaum maghdubi alaihim dan dhalin ini? Kalau saya mengikut karena ini tekanan maghdubi alaihim wa dhalin, berarti saya telah menyimpang dari siratal mustaqim. Tapi kalau saya mengikut ini karena Allah dan Rasulnya, apapun resikonya, bismillahirrahmanirrahim. Karenanya saudaraku rahimahullah, salah satu ujian yang tidak kalah dahsyatnya yang dialami umat Islam hari ini adalah bahkan apa yang telah menjadi budaya di kalangan Yahudi dan Nasrani mulai masuk ke dalam masyarakat Muslim sendiri.
Apa itu budayanya? Salah satunya digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka kaum Yahudi Nasrani, ahli kitab, telah menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai arbaban min dunillah, Rabb selain Allah Ta'ala, Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Lagi-lagi kita kembali kepada hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mantan Nasrani, dia protes. Ya Rasulullah, Allah mengatakan bahwa itu menyembah atau menjadikan orang alim mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal setahu kami, gak ada kami menyembah mereka. Tidakkah orang-orang Nasrani dan Yahudi itu, bila ulamanya sudah mengatakan sesuatu itu halal, padahal kata Allah itu haram, lalu umat Yahudi Nasrani ikut apa kata ulamanya? Iya, kata si Adi bin Hatim. Ditanya lagi sama Nabi, tidakkah orang-orang Yahudi Nasrani bila mana ulamanya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, umat Yahudi Nasrani ikut apa kata ulamanya? Iya, katanya. Itulah bentuk ibadah ahli kita kepada orang-orang alim mereka. Hari ini kita tahu sendiri, ada sebagian orang-orang yang dikenal ulama di tengah masyarakat yang mereka terang-terangan berani mengatakan betul mengandung haram babi, tetapi boleh. Saudaraku rahimakumullah, barang siapa yang mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasul, sekalipun ulama yang mengatakannya, pada hakikatnya saat itu juga dia bukan beribadah kepada Allah lagi, tapi dia sudah beribadah kepada sang ulama tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini dosa, bukan dosa kecil, bukan dosa besar. Ini dosa syirik, dan dosa syirik adalah dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan. Selanjutnya di dalam suratul Baqarah ayat 120, Allah Ta'ala memberikan kita warning, peringatan terhadap siapa? Terhadap dua kaum ini, Pak. Kaum yang dimurkai Allah dan kaum yang disesatkan Allah. Apa kata Allah dalam ayat ini? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Artinya, dan kaum Yahudi serta Nasrani tidak akan rela kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berarti umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kamu dan umatmu mengikuti mereka. Asy-Syaukani, seorang ulama besar, mengatakan hatta tattabi'a millatahum, itu terjemahannya yang lebih tepat bukan sehingga kalian mengikuti agama mereka, bukan, tapi sehingga kalian mengikuti jalan hidup mereka, tata cara hidup mereka. Terus kata Allah, inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani. Terus di ujung ayat ini keluarlah warning keras dari Allah Ta'ala, red alert dari Allah Ta'ala. Apa isinya? وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan Yahudi Nasrani sesudah ilmu kebenaran sampai padamu,
tidak akan ada bagi kalian pelindung dan penolong selain daripada Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, kalau hari ini kita menyaksikan umat Islam seperti nggak dapat pertolongan Allah Ta'ala, perlindungan Allah Ta'ala, ya, apalagi di negeri-negeri yang sudah nyata-nyata dizalimi seperti di Palestina, seperti di Xinjiang, ya, Western China itu, ya kan, seperti di Rohingya, seperti di India, ya kan, bahkan di negeri kita, negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Sesungguhnya jawabannya sederhana sekali. Kenapa Allah nggak lindungi? Kenapa Allah nggak tolong? Karena sebagian besar kita sadar tidak sadar ikut saja apa kata Yahudi Nasrani. Kenapa kita lebih mengutamakan kemauan mereka daripada kemauan Allah dan Rasulnya? Itu pertanyaan kuncinya. Sehingga kalau kita berharap perlindungan dan pertolongan Allah, tidak ada jalan lain. Tubu ilallah. Mari kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mari kita benahi sholat berjamaah. Mari kita nyatakan betapa benarnya ucapan Nabi, la tadhuru furujatin lisyaitan. Jangan biarkan ada celah-celah bagi syaitan. Bayangkan, selama ini saja kita sudah gampang diganggu sama syaitan. Apalagi tatkala kita sholat, ritual seremonial di hadapan Allah Ta'ala, kita buka pintu untuk syaitan hadir di tengah-tengah barisan kita. Mau apa lagi kita? Masih mau bertanya kenapa kita tersesat sekarang ini? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Alhamdulillahi Rabbil